Ya, langsung saja di sini saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Leo Fernando dengan Setiawan, dan saya sendiri Topan pertama. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ya, di sini kami membuat peta menggunakan dua aplikasi, yaitu Adobe Photoshop dan eDraw. Ya, langkah pembuatannya, kita buka peta yang kita download. Nah, di sini saya tadi sudah membuat sedikit tulisan di peta ini agar terlihat lebih bagus. Tinggal kita beri warna saja supaya kelihatan bagus ini peta. Ya, untuk memilih warnanya kita pilih di sini, lalu kita pilih warna sesuai selera. Misalnya kita coba warna agak biru, agak kebiruan. Biru muda misalnya, kita coba. Lalu kita langsung aplikasikan ke wilayah yang sudah saya bikin tadi, pembagian wilayahnya. Nah, misalnya di Murung Raya, lalu di Gunung Mas, Pulang Pisau misalnya. Lalu untuk warna keduanya juga kita pilih sesuai yang kita inginkan. Kita coba warna agak ke abu-abuan, lalu kita aplikasikan di tempat yang kita pilih tadi wilayahnya. Ya, ini untuk contohnya saja, saya sudah punya gambar yang jadinya, yang sudah saya letakkan di eDraw dan sudah lengkap dengan penjelasan dan keterangannya. Sudah saya buat seperti yang dijelaskan oleh dosen Bapak Elia. Ya, untuk peta jumlah penduduk Kalimantan Tengah di sini juga saya sudah buat. Lalu untuk peta luas hutan Kalimantan Tengah juga sudah saya buat berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Lalu untuk mempercepat penjelasan pada materi ini, langsung saja berikutnya akan dijelaskan untuk lebih dalamnya lagi oleh teman saya, Pengen Setiawan. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Dapat kita lihat di sini ada soal yang diberikan Bapak, yaitu buatlah peta digital A. Luas hutan Kalimantan Tengah, B. Jumlah penduduk Kalimantan Tengah tahun 2009. Dengan studi kasus A, misalkan ada program pemerintah pusat untuk pembangunan kawasan industri sebesar 200.000 km². B. Prioritas. Yang pertama, jangan sampai suatu kawasan hilang hutan sebanyak 50%. Nomor kedua, dekat dengan Bandara Cilikriwut. C. Berdasarkan informasi geografis yang ada, kota atau kabupaten mana yang paling cocok dari Kalimantan Tengah untuk dijadikan sebagai tempat pembangunan kawasan industri dan berikan alasannya. Ya, di sini dapat kita lihat data kabupaten kota
luas wilayah hutan pada Kalimantan Tengah. Cara untuk mendapatkan perhitungan persen pada luas wilayah hutan dengan menghitung jumlah wilayah dikalikan dengan total keseluruhan wilayah pada 14 wilayah dibagi 100%, maka dapat jumlah persen luas wilayah hutan pada suatu wilayah. Dapat kita lihat di sini kami membuat peta luas hutan Kalimantan Tengah yang terbagi menjadi dua warna. Yang pertama warnanya hijau tua dengan jumlah lebih dari 10% sebagai luas hutan Kalimantan Tengah, dan yang hijau muda dengan jumlah kurang dari 10%. Selanjutnya di sini kami mempunyai data jumlah penduduk yang berada di Kalimantan Tengah. Cara mendapatkan perhitungan persen pada jumlah penduduk dengan menghitung jumlah jiwa dikalikan dengan total keseluruhan jumlah jiwa pada 14 wilayah dibagi 100%, maka didapatkan jumlah persen penduduk pada suatu wilayah. Kami menghitungnya dengan menggunakan rumus Excel. Dapat kita lihat peta jumlah penduduk Kalimantan Tengah yang terbagi menjadi dua warna dengan keterangan warna sedikit abu-abu jumlahnya lebih kecil dari 10%, dan warna sedikit kecoklatan krim dengan jumlah lebih dari 10%. Berdasarkan informasi geografis pada peta digital luas wilayah hutan dan jumlah penduduk yang dibuat, kami memilih kota atau kabupaten yang paling cocok sebagai tempat pembangunan kawasan industri di Kalimantan Tengah, yaitu Kota Kapuas, dengan pertimbangan bahwa luas wilayah hutan di Kapuas berjumlah 11%. Urutan ketiga dari 14 wilayah, dan jumlah penduduk berjumlah sebesar 16%, urutan pertama dari 14 wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kota Kapuas sangat cocok karena luas wilayah yang memadai untuk memfasilitasi tata ruang pembangunan kawasan industri dan sumber daya manusia yang melimpah untuk menunjang tenaga kerja yang baik serta sarana dan prasarana transportasi akses jalan yang dekat dan baik ditempuh menuju ke Bandara Cilikriwut dan berbagai wilayah di sekitarnya. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Apabila terjadi kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.